Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki Setiawan dengan NIM R78. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menyelesaikan tugas mingguan dari tutorial Statistika 1. Nah, sebelumnya di sini saya sudah ada soal yang pertama yaitu waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa 2,5 dan skala beta sampai dengan 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Nah, jadi di soal pertama ini saya akan menyelesaikannya dengan dua software yaitu Minitab dan juga RStudio. Yang pertama kita buka Minitab terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat ke dalam model matematisnya bahwasanya di nomor 1 ini termasuk ke dalam probabilitas distribusi Weibull dengan parameter pada soal yaitu alfa sampai dengan 2,5 dan beta sampai dengan 10. Nah, kita ditanyakannya adalah bagaimana probabilitasnya berapa sih ketika tanaman tersebut bisa bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syaratnya sudah hidup tanpa gagal di 6 minggu. Nah, kita bisa langsung ke calc lalu ke probability distribution lalu pilih Weibull karena distribusi Weibull. Nah, untuk shape parameternya di sini bisa dimasukkan yaitu bagian alfanya yaitu 2,5. Lalu untuk scale parameternya di sini yaitu betanya atau 10. Lalu kita pilih input constraint-nya. Untuk input constraint-nya kita masukkan satu-satu nih yaitu 14 dan juga 6. Pertama kita masukkan 14 terlebih dahulu. Oke, didapat bahwasannya di 14 ini adalah dapat kita 0,901638. Lalu kita akan cari lagi yang syaratnya yaitu X sama dengan X lebih besar dari 6. Kita caranya sama ke probability distribution, Weibull kita ganti di input constraint-nya aja. Nah, didapat nih bahwasannya untuk P X lebih besar sama dengan lebih besar 6 itu adalah 0,243350. Nah, selanjutnya untuk mengetahui probabilitas akhirnya kita bisa menggunakan rumus yaitu satu ini adalah didapat dari probabilitas secara umum yang artinya probabilitas yaitu satu probabilitas itu tidak mungkin lebih dari satu. Maka dari itu untuk probabilitas di X sama lebih besar 14 itu kita kurangi 1 dikurangi dengan probabilitas dari X lebih besar sama dengan 14 tersebut. Kita masukkan aja bahwasanya 1 dikurangi dengan 0,901638 maka didapatkan bahwasannya yaitu 0,0098362. Lalu 1 dikurangi dengan P syarat yaitu X sama X lebih besar 6 yaitu 0,243350 yang dimana dihasilkan bahwasannya 0,75665. Lalu kita bisa bagi aja nih antara 1 dikurangi probabilitas yang 14 dengan dibagi yaitu 1 kurangi probabilitas yang syaratnya yaitu 6. Maka didapatkan bahwasannya 0,129996696. Nah, ini jawaban ini kita akan buktikan apakah sama dengan software yang kedua yaitu RStudio. Di sini bahwasannya parameter distribusi Weibull seperti pada soal ya, alfa yaitu 2,5 dengan beta 10. Lalu kita ingin mengetahui probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syaratnya bahwasanya sudah hidup selama 6 minggu. Nah, di sini saya masukkan sintaksnya adalah probabilitas dari X1-nya yaitu X sama dengan 14 dengan probabilitas dari X2-nya yaitu X sama dengan 6. Nah, lalu di sini saya juga masukin syaratnya bahwasanya syarat tanaman sudah hidup selama 6 minggu yang dimana nanti probabilitas akhirnya adalah rumusnya yaitu prob underscore X1 dibagi dengan prob dari
X2 yang nantinya akan menghasilkan bahwasannya probabilitas dari kondisionalnya. Kita bisa running. Nah, di sini didapat nih. Di sini didapat bahwasannya untuk probabilitas dari X lebih besar 14 itu adalah 0,09836175 dan untuk probabilitas di X lebih besar 6 itu adalah 0,75 yang nantinya probabilitas akhirnya adalah probabilitas kondisionalnya yaitu 0,098 sekian ini dibagi dengan 0,756 sekian yang nanti hasilnya adalah 0,129 sekian dan nilai ini adalah sama dengan di software Minitab tadi. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter lambda sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut antara 10 dan 15 orang inklusif? Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Jadi di sini kita punya dua pertanyaan yang harus diselesaikan, yaitu probabilitas antara 10 dan 15 dan probabilitas apabila peluang tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam. Nah, di sini sama saya sudah masukkan ke dalam model matematisnya bahwasannya di sini kita akan menggunakan distribusi Poisson. Nah, untuk parameternya di sini adalah lambdanya yaitu 12. Nah, lalu untuk X1-nya sama dengan 10 di mana di sini adalah antara 10 dan juga 15 orang. Jadi, kita sama dengan distribusi sebelumnya, kita harus cari satu-satu dari antara probabilitas 10 dan juga probabilitas 15. Kita langsung pada software yang pertama yaitu Minitab. Pilih distribusi Poisson. Nah, di sini untuk mean-nya kita bisa masukkan sesuai soal yaitu 12 atau lambdanya. Lalu untuk input constraint-nya di sini kita bisa masukkan satu-satu yaitu 10 dan juga 15. Tapi karena di soal ini adalah antara 10 dan 15, jadi untuk di probabilitas 10 ini kita masukkan satu angka sebelum 10 karena akan termasuk ke dalam angka tersebut. Jadi kita masukkan di angka 9. Nah, jadi didapatkan nih untuk probabilitas di 9 itu adalah 0,24232. Nah, lalu kita akan cari lagi dengan cara yang sama namun di probabilitas 15. Nah, didapat nih untuk probabilitas 15-nya yaitu 0,84 sekian. Nah, ini kita akan ini belum selesai, kita akan selesaikan bahwasannya karena di soal diminta adalah probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15. Jadi sini kita tulis dulu untuk probabilitas 15-nya yaitu 0,844416 dan untuk probabilitas di X lebih kecil sama dengan 10-nya yaitu 0,242. Nah, untuk mengetahui probabilitas akhirnya dari jumlah pengunjung antara 10 dan 15 ini adalah caranya adalah di probabilitas 15 ini dikurangi dengan probabilitas dari 10 ini. Jadi, untuk probabilitas 15 yaitu adalah 0,84416 dan untuk probabilitas 10-nya yaitu dikurangi dengan probabilitas 10-nya. Nah, maka didapatkan nih hasilnya adalah 0,84416 dikurangi dengan 0,242392 didapatkan bahwasannya yaitu 0,602024. Nah, jadi kita didapat nih jawabannya bahwasanya untuk probabilitas jumlah pengunjung antara 10 dan 15 adalah 0,602024. Nah, kita buktikan pada software yang kedua yaitu RStudio. Di sini sama bahwasanya untuk soal pertama di 2 ini adalah lambdanya kita masukkan 12, untuk X1-nya adalah 10 dan juga X2-nya adalah 15. Nah, lalu untuk peluang distribusi Poisson-nya di sini akan memanggil dari probabilitas dari 15 dan juga lambdanya tuh parameternya yaitu di 12. Dan untuk p-poise-nya adalah 9. Di sini kita bisa run aja.
Nah, di sini didapat nih bahwasannya hasil dari soal nomor 2 bagian A adalah 0,6020235 dan ini adalah sama dengan hasil perhitungan manual yang kita sudah hitung. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu adalah berapakah peluang tidak lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam. Nah, artinya di sini probabilitas tidak lebih dari 5 orang dalam 1 jam itu adalah tadi kan kita sebelumnya ngebahas bahwasanya untuk 2 jam itu sama dengan 12 pengunjung. Nah, lalu kalau ditanyakan dalam 1 jam, maka kita bisa bagi dua aja nih, yaitu 12 dibagi 2 yaitu 6. Jadi 1 jam itu sama dengan 6 pengunjung. Nah, lalu ditanyakannya adalah peluang kurang dari 5, maka PX kurang dari 5 kita bisa selesaikan dengan software yang pertama yaitu Minitab. Kita pilih Poisson. Nah, untuk meannya kita ganti aja yaitu 6 dan untuk input consent-nya yaitu 5. Nah, didapat nih hasilnya bahwasannya untuk P kurang dari 5 itu sama dengan 0,445680. Dan ini kita buktikan juga dengan menggunakan software yang kedua yaitu RStudio dengan sintaksnya yaitu lambda, masukkan parameternya yaitu 6 yang sudah dibagi 2 yaitu 12 dibagi 2 jadinya 6 pengunjung. Lalu untuk X-nya adalah kurang dari 5. Maka kita akan print nih peluang distribusi Poisson-nya. Kita bisa langsung running. Nah, dihasilkan bahwasannya 0,445676 dan ini sama dengan perhitungan manual yang sudah kita hitung tadi. Di sini kita bisa masukkan ya 0,445676. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, bahwasanya proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap pelayanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta dengan parameter alpha 3 dan betanya 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Nah, jadi sama dengan soal sebelumnya, kita ada dua yang harus diselesaikan, yaitu probabilitas antara 20% dan 50% dan kuantil ke-75. Nah, di sini kita sudah masukkan ke dalam distribusi beta yang sudah diketahui di soal dengan model matematisnya yaitu alfanya yaitu 3 dan betanya yaitu 7. Lalu kita akan mencari tahu nih probabilitas proporsi komplainnya di antara 20% dan 50%. Nah, kita akan cari di mana masing-masing dari X-nya yaitu X sama dengan 0,2. 0,2 ini didapatkan dari 20%. Lalu untuk PX kurang dari sama dengan 0,5. 0,5 didapat dari 50%. Nah, kita cari satu-satu. Kita ke calc, kita ke probability distribution, lalu pilih beta. Nah, untuk first shape parameternya, kita bisa masukkan alpha dan betanya, yaitu 3 dan 7. Lalu, untuk input consent-nya kita masukkan satu-satu, yaitu 0,2 dan 0,5. Nah, didapat nih untuk 0,2, hasilnya itu 0,26. Kita tulis dulu untuk 0,2 yaitu 0,261802 dan kita akan cari di PX kurang dari sama dengan 0,5-nya. Sama dengan cara sebelumnya, kita tinggal ganti 0,5. Didapat yaitu 0,910156. Kita tulis dulu 0,910156. Nah, untuk mendapatkan probabilitas akhir dari komplain di antara 20% dan 50% ini, kita bisa kurangin aja nih dari probabilitas dari 50% dikurangi dengan probabilitas 20%. Dimana untuk probabilitas 50%-nya kita bisa salin aja di sini. Dikurangi dengan probabilitas dari 20%. Nah,
Maka didapatkan hasilnya yaitu 0,6485354. Nah, selesai nih untuk di software Minitab. Nah, selanjutnya kita akan buktikan apakah sama dengan software yang kedua yaitu RStudio. Nah, di sini sintaksnya sama. Untuk parameternya kita masukkan terlebih dahulu yaitu alfanya 3 dan betanya 7. Nah, untuk X1-nya adalah nilai proporsi untuk probabilitasnya yaitu di mana X1-nya 20% atau sama dengan 0,2, lalu X2-nya adalah 50% atau 0,5. Nah, untuk mencari tahu proporsi komponen di antara dua nilai tersebut, maka kita bisa tuliskan sintaksnya yaitu prop kurang dari P beta dengan X2 yaitu shape 1-nya dan yaitu alpha atau 3 dan shape 2-nya itu beta atau 7. Nanti akan mendapatkan bahwasannya nilai dari probabilitas antara 20% dan 50% tersebut. Running. Nah, didapatkan nih hasilnya itu 0,648358. Dan nilai ini sama dengan yang sudah kita hitung manual tadi. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3 bagian B-nya kita akan menentukan kuartil ke-75-nya nih. Nah, pertama kita pakai software Minitab dulu. Di sini ke calc untuk probability distribution dan pilih beta. Nah, di sini ada perbedaan. Untuk Minitab di sini kita tidak menggunakan cumulative probability, tapi kita akan menggunakan inverse cumulative probability. Kita untuk first shape dan second shape-nya sama 3 dan 7, dan untuk input kontennya kita masukkan dengan kuartilnya yaitu 0,75. Nah, didapatkan nih bahwasannya untuk kuartil 75 yaitu 0,3900541. Kita bisa ketik aja di sini untuk probabilitasnya adalah Nah, kita buktikan apakah sama dengan nilai yang ada di software yang kedua, yaitu RStudio. Di sini untuk sintaksnya yaitu kuartil, yaitu kurang dari Q beta, yaitu kita masukkan 0,75 atau value dari kuartilnya dengan shape satunya alpha, yaitu adalah 3, dan shape 2-nya adalah beta, yaitu adalah 7. Maka kita bisa print. Nah, didapatkan nih nilainya itu 0,3905412, dan nilai ini sama dengan perhitungan yang ada di Minitab tadi. Mungkin itu saja penjelasan pada tugas mingguan statistika 1 kali ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.